Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak terhitung dengan jari jemari kita. Di antaranya adalah nikmatul Islam wal iman, sebagai nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, annahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Ini tentunya menjadi kebahagiaan kita sebagai hamba Allah, di mana Allah memilih kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena tentunya ini bukan satu undian, tapi betul-betul ketetapan Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang hamba nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya ataupun nerakanya, semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersama-sama menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memahami sebagai manusia bahwasanya tidak ada satupun dari manusia kecuali mereka adalah orang-orang yang pernah salah. Kita manusia yang berbuat salah, anak dari para manusia yang berbuat salah. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan. Dokumentasi perjalanan kita menuju Allah tidak pernah sepi daripada noda-noda dosa. Dan tentunya hal ini berdasarkan beberapa kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Satu hadis yang diawali dengan sumpah Rasulullah. Sumpah atas nama Allah. Karena memang sebagaimana kita yakini Bapak Ibu, seorang muslim yang bertauhid tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsi biyadihi. Laulam ya bani Adam, laulam tudnibu, wahai anak Adam. Andaikan kalian itu tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Wa jaa biqaumin, dan akan menggantikan dengan kaum yudnibuna, dengan kaum yang akan melakukan dosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Fayaghfirulahum, maka Allah mengampuni mereka. Hadis ini sangat jelas Bapak Ibu bahwa kita manusia pasti melakukan dosa. Bahkan di antara keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah pada umat ini, yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun bukan berarti Rasulullah tidak pernah salah, bahkan pernah salah ya Bapak Ibu. Tapi maksum artinya
dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, kalau salah diingatkan. Sehingga kesalahan itu tidak mungkin masuk dalam syariat Islam. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah ketika menghadapi seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, dan Rasulullah sibuk dengan orang-orang yang memiliki kedudukan dengan harapan mereka kedepannya bisa menyebarkan dakwah lebih lebar lagi. Bukan karena dunia ya. Rasulullah duduk dengan orang-orang yang kaya itu bukan karena dunia. Tapi harapan Nabi mudah-mudahan orang-orang yang memiliki kedudukan itu nantinya bisa membantu Islam di dalam penyebarannya. Kemudian Allah menurunkan tegurannya dalam surat Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam beberapa hal. Artinya memang kemaksuman ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami bahwasanya kita adalah sebagai hamba Allah yang tidak pernah luput daripada dosa, tidak pernah luput daripada kesalahan, lalu bagaimana cara berinteraksi kita terhadap dosa-dosa tersebut? Ada beberapa hal yang dirangkum oleh para ulama tentang hal ini Bapak Ibu, bagaimana kita bergaul dengan dosa. Yang pertama adalah al-mubadaratu ila taubah. Yang pertama adalah bagaimana kita bersegera untuk taubat kepada Allah ketika kita tersandung dengan kemaksiatan, jatuh dalam dosa. Ini adalah bagian yang wajib, yang seringkali dilupakan oleh kita Bapak Ibu. Taubat adalah kewajiban dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah adalah satu kewajiban. Yang mana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, satu hal yang kadang kurang diperhatikan oleh orang-orang yang berdosa adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah. Dan ketika mereka meminta ampun kepada Allah, biasanya fokusnya hanya minta ampun dari dosa, Pak. Ketika orang melakukan suatu dosa, tahun kemudian minta ampun kepada Allah, biasanya fokus orang-orang yang bertobat itu hanya minta ampun atas dosanya. Ada satu hal yang dimana orang itu enggak ngeh. Ada satu dosa yang ia tidak minta ampun pada Allah, yaitu dosa menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah 1 tahun bahkan mungkin sudah berlalu sekian tahun, ya sudah hijrah sekian lama berada dalam kemaksiatan, jarang sekali orang minta ampun pada Allah, ya Allah, ampuni hamba atas dosa-dosa hamba dan atas dosa hamba menunda tobat sampai hari ini. Maka ini Masya Allah luar biasa, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang taubat itu punya 2 tugas. Tugas minta ampun, nyesal kepada Allah atas maksiat yang dilakukan. Kedua adalah minta ampun atas penundaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Imran ayat 133, 134, 135 ya. Di mana Allah memberikan motivasi kepada kita untuk segera meraih surga Allah, ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kita dimotivasi oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada satu ciri yang menarik Bapak Ibu. Ciri orang yang bertakwa ternyata bukan mereka orang-orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Mungkin mindset sebagian orang kalau bicara tentang takwa itu bicara tentang orang suci, bak malaikat. Tapi ternyata tidak. Dalam alur ayat tersebut kita akan dapatkan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah ketika ia jatuh dalam dosa atau menzalimi diri mereka sendiri atau menzalimi orang lain, mereka itu segera ingat Allah dan istighfar pada Allah. Jadi ini catatan penting Bapak Ibu, ciri orang yang bertakwa bukan mereka orang-orang yang suci dari dosa, tapi mereka adalah orang-orang yang pernah berdosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat adilnya, ketika melihat kita sebagai manusia itu tidak dipilah dan dipilih dari orang itu pernah dosa atau tidak. Karena kita tidak mungkin tidak pernah berdosa. Tapi Allah memilih hamba yang mereka pernah jatuh dalam kemaksiatan dan bangkit menangis menuju Allah Subhanahu wa taala, nyesal akan dosanya. Mereka lah termasuk orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Ini Bapak Ibu yang pertama ya. Makanya hal yang terpenting dalam hal ini memang ilmu ya. Ketika orang paham bahwa sesuatu itu dosa,
Ini penting karena suatu musibah ketika seseorang melakukan suatu kesalahan dia tidak sadar kalau itu dosa. Ini musibah. Apalagi dosa kesyirikan yang luar biasa. Makanya titik awal keberuntungan seseorang semuanya itu adalah ilmu. Ya, orang beragama ya harus berilmu karena agama kita itu bukan agama khayalan, bukan agama prasangka, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmunya kepada nabinya untuk diterapkan di dalam menjalankan agamanya. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu bagaimana kita bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adamul ihtiqari bizunubi wal ma'asi. Yang kedua, bagaimana kita bergaul dengan dosa. Prinsip yang kedua adalah kita tidak boleh meremehkan satu dosa, satu maksiat apapun. Ini prinsip kita. Tidak boleh seorang hamba meremehkan satu dosa, satu maksiat apapun. Walaupun mungkin kelihatan remeh. Ini prinsipnya. Karena bagi seorang muslim Bapak Ibu, kita tidak melihat besar dan kecilnya satu maksiat. Tapi kita melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung yang tidak pernah pantas untuk dimaksiati. Dan sampai hari ini tentunya kita tidak mengetahui dosa apakah yang dilakukan oleh seorang hamba yang bisa menyeret kepada azab, siksa di kubur, siksa di akhir. Kita nggak ngerti, Pak. Makanya kalau kita meneliti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hadis yang mengingatkan kita untuk hati-hati terhadap dosa yang kadang remeh tetapi ternyata membawa petaka. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun finnari, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin." Ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ini hadisnya sahih. Apakah seorang wanita tersebut adalah seorang muslimah? Jawabannya iya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan wanita itu dipastikan seorang muslimah, Bapak Ibu. Karena kalau bukan seorang muslimah, nggak usah dibahas lagi dia masuk neraka karena kucing. Karena ada sesuatu lebih besar daripada itu. Dia berada dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Jelas di dalam neraka. Tapi disebutkan secara spesifik dalam hadis tersebut. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing dikurung, tidak diberi kebebasan untuk cari makan sendiri, dikurung, tidak dikasih makan. Kezaliman kepada binatang. Itu menyebabkan, apa Bapak Ibu? Menyebabkan masuk neraka. Apalagi kezaliman dilakukan kepada sesama manusia. Lebih-lebih dilakukan kepada seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis yang menjelaskan tentang satu dosa yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Kemudian ada hadis juga. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan dan melewati dua buah kuburan. Ini hadis ini masyhur sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya ini sedang diazab, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya itu disiksa karena dosa besar. Tapi para ulama menjelaskan aslinya dosa besar Bapak Ibu, tetapi dua orang tersebut tidak sadar kalau itu dosa besar. Amma ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, kata Rasulullah, amma ahaduhuma, salah satunya adalah yamshi bin namimah, yang suka adu domba. Yang satu lagi adalah la yastanzi, ya, minal baul. Yang kedua adalah orang yang tidak hati-hati dengan air kencingnya. Ya, buang air tidak hati-hati sehingga masih menyisakan najis. Makanya dalam fikih itu diatur ya Bapak Ibu, bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan najis. Itu diatur dalam fikih. Bahkan menjadi bab yang paling penting dalam fikih sehingga diletakkan di awal bab. Sebelum orang ngerti sholat itu kan toharoh, Pak. Makanya orang itu wudhunya nggak akan sah, mandi besar nggak akan sah kalau dia nggak kenal najis. Karena sebelum wudhu dan mandi itu kewajibannya bersihkan najis, itu urutannya. Makanya kalau orang itu pipis, buang air sebelum wudhu, ya bersihkan pipis dulu baru wudhu. Kan urutannya seperti itu. Ini menunjukkan pentingnya toharoh. Dan ternyata dalam hadis tersebut dikabarkan salah satu sebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Dan siksa kubur ini adalah satu keyakinan yang kita yakini ya Bapak Ibu. Karena ada sebagian kalangan yang menisbahkan diri mereka pada Islam tapi nggak yakin pada azab kubur. Itu kalangan Mu'tazilah. Kalangan Mu'tazilah. Kalau kita bicara firaq ataupun apa namanya,
golongan-golongan dalam Islam memang banyak. Kalau dalam hadis sebutnya 73. Kalau kita kumpulkan banyak, Pak. 73 ini secara rinci tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan di antara golongan tersebut ada Al-Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya adab kubur. Padahal hadis-hadisnya sahih. Rasulullah merintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari adab kubur. Hadisnya banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, salah satunya hadis yang kita baca, salah satu penyebab adab kubur adalah air kencing. Ya, seseorang yang tidak hati-hati dalam pipisnya, sampai kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, satu pelepah kurma dibelah jadi dua dan masing-masing ditancapkan di kuburan tersebut. Sahabat melihat perilaku Rasulullah tersebut heran. Ada apa ini? Kenapa? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan azab keduanya diperingan ya sampai pelepah itu kering. Ya, makanya dalam hal ini ada dua pendapat, Bapak Ibu. Apakah kita boleh mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah? Ya, menanam apa ranting atau apa yang basah gitu ya di kuburan supaya apa? Supaya meringankan siksa gitu kan. Tapi banyak para ulama mengatakan itu khususiyah Rasulullah. Ini adalah kekhususan bagi Rasulullah. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paham dan tahu penghuni kubur sedang disiksa karena dari wahyu, Pak. Nah, kalau kita ujuk-ujuk kata orang Jawa ya, datang ziarah kubur, ambil pelepah apalah, kelapa atau apa gitu ya, ditancapkan. Kita ditanya, Pak ngapain Pak? Mudah-mudahan siksanya itu diperingan loh. Dari mana? Suudzon, emang lagi disiksa dia. Ya, ini paham ya Bapak Ibu. Rasulullah paham bahwa penghuni kubur tersebut disiksa dari wahyu. Kalau kita susah nih, ya kita menancapkan sesuatu dengan harapan siksanya diperingan. Padahal kita nggak ngerti orangnya lagi disiksa ataupun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama membolehkan hal tersebut karena ranting itu bertasbih dan tasbihnya itu bisa meringankan azab. Tapi ulama yang kontra mengatakan sesungguhnya yang tasbih pada Allah adalah setiap yang basah dan kering, tidak hanya yang basah saja, setiap yang basah dan kering. Makanya para ulama kebanyakan mereka mengatakan tindakan seperti itu adalah khususiyah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi harus hati-hati, tidak boleh kita meremehkan satu dosa sekecil apapun. Makanya ada ungkapan para ulama, ya, la kabira ma'al istighfar, wala saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian ada juga sebuah hadis disebutkan oleh Salman Al-Farisi, sebuah hadis, yaitu ada seseorang masuk neraka karena seekor lalat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhidnya. Tetapi setelah saya lihat pernyataan para ulama, komentar para ulama, hadisnya memang lemah secara marfu ya Pak. Jadi kalau disambungkan kepada Rasulullah itu ada masalah. Tetapi pernyataan ini sahih berhenti pada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Jadi dikisahkan bahwasanya dulu ada satu kaum punya berhala. Kalau orang lewat di situ harus mempersembahkan kurban untuk berhala tersebut. Kemudian satu orang lewat, dikatakan pada dia, kalau mau lewat, kamu harus berkorban untuk berhala kamu. Tidak mau Pak, malah mengejek berhala tersebut, ditebas batang lehernya, mati, masuk surga. Kemudian yang kedua lewat, ya, suruh berkorban nggak mau. Kemudian berkorbanlah walau korib walau dubaban, berkorbanlah walaupun dengan lalat. Akhirnya dengan lalat dia berkorban dan ternyata apa? Allah kabarkan orang tersebut masuk neraka. Tetapi memang ini hadisnya dilemahkan oleh para ulama Bapak Ibu. Ini untuk iktibar saja, artinya satu dosa yang kecil bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, seorang mujahid ya Bapak Ibu, seorang mujahid itu ya kayak apa pahalanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, pahala seorang mujahid itu seperti apa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kamu ya ketika melihat seorang mujahid keluar dari rumahnya berjuang di jalan Allah, kamu ambil air wudhu dan sholat, tidak selesai, tidak putus dalam sholatmu sampai seorang pejuang pulang ke rumah. Kalau seorang mujahid itu pulangnya 4 bulan, itu sholat 4 bulan itu bisa nggak?
10 menit aja pegel kan gitu kan. Masya Allah. Dan andekan itu pun tidak bisa menyaingi pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa seorang mujahid di jalan Allah, apalagi mendapatkan syahid di jalan Allah. Pertama kali darahnya jatuh ke tanah, itulah awal dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kecuali hutang. Wah, ini hutang urusan yang lain ini. Kalau hutang nanti akan ditemukan dengan orang yang menghutangi, Pak. Makanya ada dosa-dosa yang hati-hati urusannya kalau sama Allah, Allah memudahkan. Allah kita tuh Rahman dan Rahim. Tapi kalau urusan sama hamba, itu hati-hati. Kezaliman itu nggak akan selesai begitu saja. Kezaliman itu ya bisa dibalas di dunia atau akan dibalas di akhirat. Orang yang berbuat zalim akan rugi ya, bagi-bagi pahala atau akan ditimpakan kesalahan ataupun dia dimaafkan oleh saudaranya dan orang yang maafkan mendapatkan pahala ya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mujahid di jalan Allah pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika kumpul dengan para sahabat itu pada komentar hani'an lahu bisyahadah. Selama dia telah syahid di jalan Allah, cerita Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Sekarang dia itu terbakar dengan mantel atau baju atau kain yang ia curi dari harta ghanimah yang belum dibagi, Pak. Masya Allah, seorang mujahid di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak meremehkan dosa ya Bapak Ibu. Kita selalu ingat bahwasanya Allah adalah zat yang tidak patut untuk dimaksiati. Kita raba diri kita. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Orang yang berbuat baik kepada kita saja kita nggak enak. Berbuat buruk, kita punya tetangga yang baik, Pak, itu serba nggak enak. Cuma kadang-kadang rasa nggak enak itu nggak pernah kita praktekkan kepada Allah. Rasa nggak enak. Makanya kan para ulama ahli tazkiyatun nufus ketika bicara tentang hati, gimana seorang hamba tingkatan paling tingginya itu mahabbatullah, Pak. Seorang hamba itu tingkatan paling tinggi mahabbatullah, yaitu ketika seorang hamba itu mencintai Allah dan menjadikan segala sesuatu orientasinya itu Allah. Itu udah beres, Pak. Orang itu kok sampai mau subuh-subuh jalan ke masjid dan sebagainya, thalabul ilmi, majlis ilmu. Kalau orientasinya cinta pada Allah tuh Masya Allah nikmat sekali. Tapi kalau belum sampai pada mahabbatullah, biasanya isqatul wajib, hanya menggugurkan kewajiban. Kadang rasa berat. Seperti. Tapi kalau sudah sampai mahabbatullah, itu Masya Allah. Dia tidak akan membedakan mana anugerah, mana musibah. Paham semuanya dari Allah. Itu berat tuh, Pak. Ya biasanya kita kalau dapat anugerah luar biasa seneng kan. Sedikit diuji, ya Allah, nggak fokus kan gitu kan, anaknya sakit itu nggak fokus. Jadi Masya Allah. Maka untuk mencapai derajat luar biasa. Orang yang sudah menjadikan mahabbatullah, cinta pada Allah sebagai orientasi hidupnya, ia tidak akan membedakan antara pujian orang dan celaan orang ketika kita memegang kebenaran. Kadang sebagian orang itu semangat ketika dipuji. Wah, gitu kan. Ketika dikritik, dicela mundur. Kalau orang itu sudah menjadikan orientasi hidupnya itu adalah mahabbatullah, itu Masya Allah. Ya bukan berarti saya sudah sampai level itu ya Pak. Kita bersama-sama berusaha. Makanya kan kalau kajian itu kan dilengkapi Bapak Ibu. Ada kajian yang sifatnya dohir, kita kajian fikih, tafsir kan gitu kan. Tapi ada kajian hati. Manajemen kolbu memang penting bagaimana kita bercermin untuk hati kita. Karena apa? Hati itulah tempat jatuhnya pandangan Allah. Betapa banyak orang beramal hebat, kelihatan luar biasa, tapi apa ternyata menyimpan suatu hal yang busuk, niatnya tidak lurus, kemudian Allah menampakkan kepada para hamba. Makanya Bapak Ibu pernah mendengar satu hadis, itu ada inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai seakan-akan antara dia dan surga itu sejengkal, Pak. Kan ada hadisnya itu. Aromanya aroma surga lah, kalau lewat tuh bau, itu istilah gitu. Itu Masya Allah, orang nggak akan apa namanya nyangka kalau dia seperti ini seperti itu. Kelihatannya Masya Allah luar biasa. Sampai ditetapkan. Ya, dalam hadis tersebut, fayasbiqu alaihil kitab, takdir telah mendahului dia, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian masuk ke dalamnya. Saya coba menggali hadis-hadis yang menjelaskan akan hal ini. Ternyata ada hadis yang lain yang menjelaskan akan hal tersebut. Orang tersebut ternyata bermasalah dalam amal qalbunya, Pak. Nah, di sini. Karena Allah itu Maha Adil. Kalau orang itu lurus zahir dan batinnya, tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Maha Adil. Ya. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang kedua adalah adamul ihtiqari bidzunubi wal ma'asi. Kita tidak meremehkan dosa dan maksiat sekecil apapun. Tapi barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah
adamul mujaharati bidzunub. Kita tidak boleh mengobrol dan terang-terangan dalam dosa. Mujaharah, menjaharkan dosa, Pak. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku pasti diampuni, Pak, dosanya. Wah, ini Masya Allah, ini promosi penting. Makanya kalau kita mempromosikan Islam kepada non-Islam itu yang menarik, Pak. Jangan sampai kalah dengan tangga sebelah, kan gitu kan. Kita sampaikan orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, kan gitu. Seneng orang. Ya, kemudian orang berdosa diampuni semua. Itu kata Rasulullah. Setiap dosa umatku pasti diampuni. Illal mujahirin, kata Rasulullah, kecuali orang yang terang-terangan di dalam berdosa. Apa maksudnya mujaharah bidzunub, terang-terangan dalam dosa ini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, menjelaskan, Pak. Orang kok terang-terangan di dalam dosa sampai dosa tidak diampuni, maksudnya apa? Yang pertama adalah ayudhira maksiyatahu, menampakkan maksiatnya di depan publik sedangkan ia paham hukumnya. Wah, ini masalah nih. Ternyata yang tidak diampuni bukan hanya syirik loh, Pak. Dosa biasa bisa jadi tidak diampuni oleh Allah gara-gara dia sengaja menampakkan di depan khalayak padahal dia paham. Ini mengerikan. Ya, ibu-ibu misalnya paham hukum menutup auratnya sengaja ya melenggang di depan khalayak tanpa nutup aurat sedangkan dia paham, nih ngeri sekali. Makanya kalau kita kaji hadis-hadis Rasulullah seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, yang tidak diampuni oleh Allah itu bukannya syirik. Bahkan dosa biasa ada potensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban, ada juga Pak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan, aku mengetahui orang-orang ya, orang-orang yang datang di hari kiamat dengan bawa kebaikan, tapi Allah hancurkan kebaikan-kebaikan tersebut, tidak diampuni. Mereka seperti kita, ya sholat, ya ini Masya Allah. Tapi adalah mereka siapa? Mereka orang-orang ketika sendirian, mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Makanya kita banyak istighfar Bapak Ibu. Kita berusaha takut pada Allah, baik di hadapan orang atau di belakang Allah. Baik, jadi maksud menjaharkan, menampakkan atau mempertontonkan dosa adalah betul-betul menampakkan di depan khalayak. Yang kedua, wa ayak syifa auratahu. Yang kedua adalah seseorang membuka dosa dan aibnya sendiri setelah melakukan dosa. Ya, tadi malam saya seperti ini diceritakan dengan bangga. Habis dari luar negeri mungkin beli minuman keras yang harganya mahal, cerita ke orang-orang bangga, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbuat dosa, simpan rapat-rapat dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ceritain pada orang lain. Kita boleh cerita pada orang lain untuk minta solusi. Misalnya orang susah terlepas dari dosa, cerita kepada kiai, ustadz, ulama, orang soleh bagaimana tips untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Boleh. Nah, kalau tidak, simpan dosa tersebut, mohon ampun pada istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak untuk diceritakan, tapi dosa untuk diingkari. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi berbuat dosa, kemudian menceritakan dosa tersebut, apalagi dengan kebanggaan, ini adalah satu potensi di mana dosa itu bisa jadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya Bapak Ibu. Ya, kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Kalau pas kena dosa, ya sudah, kita banyak istighfar pada Allah. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih nutupi, Pak. Jadi kita itu masih banyak teman, dihormati orang, ya karena ditutup oleh Allah. Coba kalau kita dibuka masing-masing aib kita, ya kan? Mungkin kita nggak mau duduk dengan dia, tidak akan menerima omongan dia. Tapi Allah Maha Rahmat, Bapak Ibu. Allah itu menutup dosa-dosa hambanya. Makanya disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Rasulullah menggambarkan hisab para hamba di antara jenis hisab yang mereka dapatkan adalah hisab yang istimewa, Pak. Hisab perhitungan penghakiman di akhirat dengan penghakiman dan peradilan yang tertutup. Jadi ada dua jenis. Jadi penghakiman seorang hamba yang terbuka. Yaumatu bilas sarair, segala sesuatu yang rahasia itu terbuka. Orang ngerti semuanya. Oh, si fulan melakukan ini. Oh, dulu kelihatan baik, ternyata buruk. Itu malu kayak apa coba? Dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh makhluk. Tapi ada orang-orang yang masalah peradilannya, penghakimannya itu tertutup. Fayadaukan fahu, Allah meletakkan satir, hijab yang menutupi dia dan di antara makhluknya. Antara dia dan makhluknya ditutup dia itu. Kemudian Allah berfirman dengan lirih kepadanya. Ya hei hambaku, bukankah kamu melakukan ini dan itu di hari ini dan itu?
hamba tertunduk, Pak. Waduh, celaka ini celaka ini. Diungkap semuanya itu. Diungkap semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada hambanya tersebut, wahai hambaku, sebagaimana telah aku tutupi dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu. Luar biasa. Masya Allah. Makanya ini penting sekali. Jadi bukan mengajarkan kita menjadi munafik, tidak, Pak. Artinya jangan kerasan dengan dosa juga sudah disembunyikan, tidak tobat, ini bahaya. Disembunyikan dan tobat. Kan tadi ada kaitannya dengan pembahasan sejak awal ya Pak. Bersegera terhadap tobat ya, terus saya bersegera tobat ini dikombinasi semuanya. Simpan dosa tersebut, nggak perlu diceritakan, apalagi dengan perasaan bangga. Makanya tidak diceritakan kecuali untuk suatu kemaslahatan tadi ya. Kemaslahatan yaitu untuk tobat ataupun untuk iktibar. Dulu seperti ini. Tapi kalau nggak ada apa namanya, nggak ada maslahatnya, jangan Pak. Kadang-kadang dosa yang kita ceritakan pada anak cucu itu malah menjadikan mereka meremehkan. Ah, Mbah aja dulu gitu, nggak apa-apa kan gitu. Makanya jangan diceritakan. Kecuali pertimbangan matang, anak itu bisa mengambil pelajaran. Kalau enggak, simpan Pak. Apalagi Ustadz Kiai. Loh, Ustadz Kiai kok cerita dulu zaman jahiliyahnya gitu kan. Itu bisa maslahat, bisa madorot. Nggak apa-apa, Pak Kiai dulu juga preman. Nggak apa-apa, preman dulu. Nggak berbahaya itu. Ya, ini dipahami Bapak Ibu, menceritakan maksiat bukan hal yang sepele ternyata. Tapi itu ada satu pertimbangan. Ya, kalau tidak ada masalahnya, simpan rapat-rapat dosa untuk ditangisi, bukan untuk diceritakan. Kecuali untuk kemaslahatan yang besar, kita bisa tobat, misalnya seseorang tidak bisa lepas dari dosa tersebut, atau untuk berikan pelajaran. Untuk berikan pelajaran, sebagaimana sebagian sahabat menceritakan dulu, oh zaman jahiliyah, ada cerita masa lalu kan gitu kan, tapi untuk suatu pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang mendengarnya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita berusaha menghindari dosa apapun, terlebih dosa-dosa yang ancaman siksanya berkali lipat. Ini kan strategi ya Pak. Ada pembahasan tentang strategi amal soleh. Artinya amal yang sifatnya minimalis jadi maksimalis kan gitu. Jadi strategi ini bukan hanya terkait dengan masalah duniawiyah, masalah makanan atau apa kan biasanya gitu ya Pak. Kita lewat di satu tempat tertulis di warung atau restoran kan gitu kan. Ya, harga minimalis, rasa maksimalis kan gitu kan ya. Dalam amal juga seperti itu. Ada satu amal yang minimalis pahalanya maksimalis. Seperti apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu disebutkan dalam hadis bacaannya juga pendek. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Bahkan saking ringkasnya, Aisyah ketika melihat Nabi Muhammad SAW itu sholat qabliyah, itu sholat fajar itu Aisyah sampai membatin. Rasulullah baca Al-Fatihah nggak sih? Maka sunnahnya ringkas Pak. Sholat qabliyah subuh itu ringkas, bukan cepet, bukan ya. Nggak boleh cepet-cepet, ya itu seperti sebagian orang sholat tarawih cepet-cepet, tidak. Karena tumak ninah termasuk rukun. Itu jadi ringan, sunnahnya ringan. Masya Allah, walaupun ringan, pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini modal utama nih. Bagi anak muda mengelamar anak gadis seorang, modalnya ini 2 rakaat sebelum subuh. Punya apa kamu? Khairun minad dunya wa fiha. Kan gitu, punya semuanya. Ya, Masya Allah, ini amalan yang minimalis, pahalanya maksimalis. Kemudian ada juga satu hadis, bahkan tidak hanya satu hadis, ada beberapa hadis. Walaupun sebagian ulama mengkritik hadis tersebut, yaitu sholat suruk ya Pak. Orang yang sholat jamaah, kemudian duduk tempat sholatnya, ya kemudian dia tutup dengan 2 rakaat di awal waktu duha, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Nah, ini dalam pahala. Dalam dosa pun demikian. Ada dosa-dosa kalau dilakukan, itu akan mendapatkan siksaan yang lebih. Nah, ini kita harus pinter-pinter Pak. Ya bukan berarti ngajari doa, ngajari dosa pilih-pilih. Dosa ini aja enggak. Jadi semua ditinggalkan, terkhusus dosa-dosa yang efek buruknya luar biasa. Setidaknya ada 5 faktor. Saya akan jelaskan pada Bapak Ibu secara ringkas. 5 faktor yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan siksa yang berbeda, ancaman adab yang berbeda walaupun dosanya sama. Yang pertama, faktor yang pertama adalah faktor pelaku. Nah ini beda. Sama-sama dosa, pelakunya beda, itu bisa beda Pak. Padahal ketetapan syariat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza ila mislaha.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Itu rahmatnya Allah, Masya Allah. Al-An'am 160, Allah menyatakan, barang siapa yang berbuat kebaikan, baginya 10 balasan, 10 kebaikan. Barang siapa yang berbuat kejahatan, tidak dibalas kecuali dengan yang setimpal. Luar biasa itu, rahmatnya Allah. Tapi ada kalanya berbeda. Karena faktor pelaku berbeda akibatnya. Makanya sama-sama dosa kalau dilakukan oleh ustadz, kiai, wah ini bahaya nih. Ya kiai kok pacaran, kan gitu kan. Ustadz kok gini. Makanya muncul berita-berita ya. Pondok pesantren, ustadz protein ini kita tetap adil ya Bapak Ibu. Sampai sekarang tempat terbaik untuk didik anak pesantren. Yaitu oknum memang yang terkadang kalau dilakukan oleh agama lain agak ditutup-tutupi. Ya, artinya apa? Ini juga suatu pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Itu juga bagian rahmat Allah tuh. Artinya apa? Namanya syariat zina itu jelas zina itu haram. Zina itu haram. Itu mengalahkan apapun. Posisi status orang apapun tetap zina itu haram. Makanya hal-hal yang mengarah pada zina diharamkan. Berkholwat, bersalaman. Makanya nggak ada alasan kemudian. Oh saya kiai, nggak ada sahwat salaman sama santriwati nggak apa-apa. Lu nggak ada sahwat anaknya 10. Di mana itu? Ya kan? Makanya penting sekali syariat berlaku pada siapapun. Ya, di sini penting sekali Bapak Ibu. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Al-Ahzab ayat 30 Allah berfirman, "Ya nisa'an nabi, wahai para istri nabi." Ini teguran kepada para istri nabi. "May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah." Barang siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang nyata, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka akan dilipat gandakan 2 kali lipat adabnya. Ini istri Nabi. Kenapa istri Nabi nggak main-main? Masya Allah. Pelakunya berbeda, walaupun dosa sama, tapi akibatnya bisa berbeda. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor waktu. Dosanya sama, waktunya berbeda. Ini juga ngaruh. Ya, secara singkat, ada waktu-waktu mulia dalam 1 tahun. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra." Sesungguhnya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Fi kitabillah, ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan suci, sakral. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah menyatakan 3 bulan berturut-turut, berurutan, itu apa Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Ini dia masuk Muharram kan? Kemudian yang keempat apa? Rajab. Ya, terpisah. Dalam sebuah ayat, yaitu ayat 36 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim. Fihinna, pada bulan-bulan tersebut. Artinya dalam 4 bulan tersebut. Imam Qatadah mengatakan, inna dzulma, sesungguhnya kezaliman fil ashhuril hurum, dalam bulan-bulan yang haram tersebut, a'dhamu khati'atan wa wizran min adzulmi fi ma siwah, dosanya itu lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan pada selain 4 bulan tersebut. Ini termasuk bulan Muharram nih. Ya, pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga demikian. Makanya penting ya Bapak Ibu, ya serba-serbi tentang bulan Muharram, apa yang disunahkan gitu kan. Apa yang dibolehkan, apa yang dilarang ini. Sunnahnya jelas berbanyak puasa, khususnya puasa 9 dan puasa 10 ya Pak, Tasu'a dan Asyura, hari ke-9, hari ke-10. Ya, kemudian yang dibolehkan itu menyantuni anak yatim. Kenapa dibolehkan? Karena hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim pada bulan Muharram, hadisnya lemah, tapi bukan berarti nggak boleh dipraktekkan, karena banyak ayat, banyak hadis yang menyuruh kita berbuat baik pada anak yatim kapanpun ya Pak. Termasuk bulan Muharram boleh nggak? Ya boleh. Termasuk yang dibolehkan tuh menikah, boleh. Bulan Syuro, Muharram tuh Syuro Pak. Karena ada sebagian kalangan memandang bulan Syuro ini bulan sakral sampai orang nggak boleh nikah. Karena keyakinan sebagian kalangan bulan Syuro ini bulan janda atau duda. Siapapun yang menikah pada bulan tersebut akan mendatangkan malapetaka, salah satunya akan jadi janda atau
duda. Mengerikan ya Pak. Ya, kalau Bapak Ibu yakin, coba nikahkan anaknya di bulan Syuro Pak. Ya, tapi yakin, jangan nggak yakin. Oh gimana ya? Kalau nggak yakin ya jangan gitu kan. Kalau yakin masalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu orang-orang jahiliyah itu hati-hati tidak mau menikahkan anak-anaknya, tidak mau menikah pada bulan Safar. Rasulullah mengatakan wala Safar, tidak ada kesialan yang terkait dengan bulan Safar. Baik. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor tempat. Ya, satu dosa yang sama dengan tempat yang berbeda ternyata beda dosanya. Gibah di masjid sama gibah di luar masjid beda, Pak. Bukan berarti kalau mau gibah nunggu keluar masjid dulu, jangan. Dosa juga masalahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadi min dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang kemudian inginkan berbuat penyimpangan dengan melakukan kezaliman di dalamnya di tanah haram, maka niscaya akan kami rasakan kepadanya adab yang pedih. Makanya para ulama diantaranya Imam Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada satu negeri di mana niat seseorang itu sudah dinilai kecuali di negeri haram. Kalau kita itu baru kerentek gitu kan, itu enggak dihisap Pak. Kalau di negeri haram menurut Ibnu Mas'ud sudah pengen jelek aja udah dihisap. Ya, barang siapa yang niat berbuat buruk, oh itu udah ditulis itu. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, sungguh aku berbuat 70 kali dosa di Rukbah. Rukbah satu tempat antara Mekah dan Taif. Lebih aku sukai dibandingkan aku melakukan 1 kali dosa di Mekah. Ini berarti tempat, Masya Allah ya Pak. Jadi tempat itu juga pengaruh. Kemudian yang keempat adalah faktor pemicu. Pendorong satu dosa. Semakin kecil pendorong satu dosa, tapi masih tetap dilakukan, dosa yang lebih besar. Maka dalam hadis disebutkan ada 3 golongan yang Allah murkai, Allah tidak lihat dia, Allah tidak sucikan dia, Allah cuek kepada dia. 3 golongan ini, satu adalah syekhun zani, orang yang sudah tua renta zina, Pak. Jalannya gemeteran gitu. Zina, ngapain? Itu dosa jauh lebih besar daripada seorang pemuda yang berzina. Wa malikun kadzab, seorang pemimpin, seorang penguasa yang berdusta. Biasanya dusta itu kan untuk menutupi kelemahannya, Pak. Kalau pemimpin kan kuat, ngapain dusta? Ini dilaknat oleh Allah. Wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Wah ini payah nih Pak. Karena biasanya sombong kan ada dorongannya ya, karena kaya, wajahnya ganteng, ini kan ini. Punya harta kan, korun itu kan. Ini miskin sombong lagi gitu. Ini bahaya. Ya, kalau kaya sombong, ya dosa juga agak mending Pak, agak mending itu. Sudah miskin, sombong. Makanya orang kaya korupsi sama orang miskin korupsi dengan jumlah korupsi yang sama, dosanya beda. Kenapa? Dorongannya beda. Orang kaya duitnya banyak itu. Kadang saya juga heran. Duit sebanyak itu untuk apa gitu. Ya kalau korupsi bukan miliaran lagi, triliunan kan gitu. Untuk apa? Padahal dia makan nasi aja nggak boleh Pak. Ya, minum manisnya nggak boleh. Korupsi banyak-banyak. Ya makan siapa? Nah setan, pinternya setan itu. Orang itu nggak dibikin bisa puas dengan dunia. Makanya dorongan seseorang berbuat dosa itu semakin kecil, tapi tetap melakukan, itu dosa lebih besar. Ya. Tapi kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah objek dilakukannya suatu dosa. Singkatnya, Rasulullah pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayat dan di a'udham. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kamu jadikan tandingan bagi Allah. Padahal Allah menciptakan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, di antara jawaban Rasulullah, antazniya bi halilati jarik, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Di sini Bapak Ibu. Sama-sama berzina, zina dengan istri tetangga jauh lebih besar dosa daripada istri ataupun wanita yang lain. Makanya kesimpulannya, perbuatan kezaliman kalau dilakukan pada orang yang dia itu memiliki hak lebih besar pada kita, dosa semakin besar. Kezaliman bapak kepada anaknya itu lebih besar dibandingkan seorang itu menzalimi orang lain, Pak. Nah, di sini prinsipnya. Jadi objek dosa itu dilakukan, itu pengaruh dengan besar dan kecilnya satu dosa. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengenali, mendefinisikan apa itu dosa, dan Allah berikan kemampuan kita untuk menghindarinya, menjauhinya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang bersih dari dosa-dosa. Kalau kita melakukan dosa, Allah ampuni, dan termasuk nantinya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan salimin, dalam keadaan selamat, tidak tersentuh oleh api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin kita buka tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.
Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Isa'atul dzon, ya. Berburuk sangka, berburuk sangka kepada saudaranya. Iya. Baik Bapak Ibu, berburuk sangka adalah termasuk dosa besar. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, surah Al-Hujurat ayat 12. Inna ba'dadh-dhanni ismu. Sebagian prasangka itu adalah dosa, ya. Dan beberapa kecaman syariat dalam hal ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar, Pak. Disandingkan dengan dosa yang lain, dosa ghibah, dosa. Jadi dosa itu, status itu mengambil dosa yang disandingkan dengan dia. Nanti Bapak bisa lihat surat Al-Hujurat, ya, ayat 12. Jadi suudzon itu termasuk adalah dosa. Makanya betul-betul kita banyak istighfar ya Pak. Paling baik itu memang husnudzon. Paling baik itu memang husnudzon. Makanya salah satu pintu setan yang senang dimasuki oleh mereka itu suudzon, Pak. Itu makanya pernah, ini sedikit saya jelaskan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW ketika i'tikaf dikunjungi oleh salah satu istri namanya Sofia. Rasulullah dan istrinya mojok lah ngobrol gitu. Lewat dua sahabat Ansar. Assalamualaikum. Salam pada Rasulullah. Waalaikumsalam. Kemudian cepat-cepat seakan-akan nggak enak nih, Rasul lagi sama siapa tuh gitu kan. Rasulullah paham, wah ini gelagat nggak bener. Ala rislikuma, pelan-pelan. Kata Rasulullah, hadhihi Sofiyah. Ini Sofiyah. Ini penting Bapak Ibu. Kita sebagai seorang muslim juga jangan berikan peluang orang lain seudon sama kita. Ya, ada timbal baliknya. Jangan senang kalau orang itu kena dosa gara-gara kita. Itu bentuk sayang kita pada saudara kita, Pak. Jaga betul, kasihan. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya jalan dengan seorang wanita, ternyata itu ponakan kita yang datang dari mungkin kampung gitu ya. Orang kalau lewat langsung aja kenalin ponakan. Gitu ya. Jangan kemudian orang, wah ini punya gebetan nih, muda nih. Gitu kan. Jangan. Orang seudon kena dosa, kita nggak menjelaskan berarti berikan peluang. Ya, ala rislukum kata Rasulullah, pelan-pelan. Ya, ini Sofia. Akhirnya mereka mengatakan Allahu Akbar, merasa bersalah gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia di mana di situ ada darah mengalir. Dan aku khawatir kalau setan itu melemparkan sesuatu dalam hati kalian. Jadi buruk ya, suudzon dosa ya Pak ya. Ya, kita lebih baik husnudzon sebagaimana seekor semut dalam surat An-Naml ayat 19, ayat 18, 18 semut ya ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat ya lewat di satu lembah semut itu mengatakan kepada pasukannya, pada rakyatnya, udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Dan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian sedangkan dia tidak sadar. Bayangkan, semut saja khusnudzon. Jadi Nabi Sulaiman nggak ngerti ini. Nggak mungkin dong Nabi Sulaiman sengaja injak-injak itu. Perhatikan, semut aja khusnudzon, Pak. Ini ya, satu hikmah luar biasa. Jadi suudzon dosa yang harus ini. Tapi ya namanya perasaan hati ya, Pak. Kalau pas ada muncul kayak itu istighfar aja gitu kan. Istighfar aja. Baik. Ada yang lain? Oh iya, dari Ibu ada, silahkan Ibu. Dosa yang terkait dengan tempat, oke. Iya, iya, baik ini untuk penegasan ya Ibu-Ibu, bahwasanya pahala dan dosa sekaligus itu besar kecilnya terkadang dipengaruhi dengan tempat, termasuk di tanah haram secara umum lebih khusus adalah Masjidil Haram. Oh, luar biasa ini. Pahala jelas dilipat gandakan. Dalam hadis secara definitif sebutkan tentang sholat kan. Sholat sekali di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain.
Kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ada hitungan tersendiri perbandingan. Tapi masjid-masjid kita itu berbeda. Sholat sekali di sana seperti 100.000 kali lipat. Itu nilainya ya Bapak Ibu. Bukan penggugur kewajibannya. Bukan berarti kalau sholat sekali sana lumayan, nggak sholat berapa tahun nih, bukan. Tapi nilainya seperti orang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, nilainya seperti orang khatam Al-Quran. Ya, tapi nggak boleh kemudian orang suami modus sama istrinya. Nanti deh, kalau ini saya kalau benar ini saya pengen khatami Quran di hadapan kamu, misalnya gitu kan. Coba khatamin sekarang, coba. Saya baca Al-Ikhlas 3 kali, nggak boleh. Kalau orang khatam Al-Quran apalagi bernadar, maksudnya adalah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi tentang Al-Ikhlas 3 kali itu nilainya Bapak Ibu. Makanya satu amalan minimalis, pahalanya maksimalis, sehari jangan sampai ketinggalan membaca Al-Ikhlas minimal 3 kali Pak. Bahkan saya praktekkan. Sebelum saya baca Al-Quran, entah dapat berapa, saya baca Al-Ikhlas 3 kali Pak. Biar gak luput khatam Qurannya itu loh. Biar gak luput, baru mulai baca Al-Quran. Saya jangan diyakini, wah ini sesuatu yang khusus, nanti malah jadi bid'ah Pak. Ya biasa aja, Al-Ikhlas termasuk adalah Al-Quran, dan kita niati membaca itu untuk mengejar pahala ini kan gitu, pahala khatam Quran, berusaha membaca Al-Quran. Itu bisa Bapak Ibu praktekkan. Misalnya Bapak Ibu rutin setiap hari 1 halaman atau mungkin setengah juz. Itu sebelum baca Al-Quran, kejar yang tiga ini. Ya, Masya Allah. Pendapatan pahala khatam Al-Quran sebelum baca Al-Quran secara normal. Baik, seperti itu Ibu ya. Jadi bukan hanya pahala, bahkan dosa. Sebagaimana tadi Ibnu Abbas mengatakan, satu dosa di Mekah itu lebih besar daripada 70 kali dosa di tempat yang lain. Baik. Cukup ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.